Nah, di sini kita sudah mempunyai 4 tabel. Yang pertama ada tabel buku fiksi, yang kedua tabel buku pemrograman, yang ketiga ada tabel buku sejarah, dan keempat ada tabel ulasan. Nah, di sini kita akan memasuki tahap untuk pembuatan websitenya. Nah, pertama-tama kalian buka file manager kalian. Nah, karena kalian setelah menginstal XAMPP, biasanya untuk folder sistemnya akan default tersimpan di local disk C. Nah, di sini ada XAMPP. Lalu kalian masuk ke folder htdocs. Nah, pada folder ini kalian buat new folder. Nah, di sini nama folder project kalian. Di sini saya akan menamai dengan perpustakaan. Nah, setelah itu folder kalian bisa buka kode editor kalian di sini. Nah, pada kode editor kalian bisa drag aja folder perpustakaan ke dalam kode editor kalian. Nah, seperti ini. Nah, kalian di sini bisa buat new file. Nah, index.php. Nah, kalian bisa ketikin sintaks HTML 5. Nah, ini sebagai template. Nah, kalian bisa agar file index.php ini bisa terhubung dengan database kalian bisa di line pertama kalian bisa buka syntax PHP seperti ini, kurang dari tanda tanya PHP dan tanda tanya lebih dari. Nah, ini kalian sudah membuat tag PHP. Nah, agar file PHP ini terhubung kalian dengan database kalian bisa ketikin sintaks mysqli_connect. Nah, pada parameter pertama kalian bisa ketikin localhost. Ini adalah nama server kalian. Lalu parameter kedua itu nama usernya. Untuk default biasanya pakai root jika kalian tidak setting lagi. Lalu parameter ketiga ada password. Untuk password kosongin. Lalu parameter keempat itu nama databasenya. Sini saya namanya perpustakaan. Nah, setelah itu titik koma. Nah, untuk mengecek sudah terhubung atau belum, nah sintaks untuk MySQL connect ke perpustakaannya, database perpustakaannya bisa kalian simpan ke dalam sebuah variabel, misalnya koneksi. Nah, lalu cek dengan sintaks var_dam. Koneksi. Nah, kita cek. Nah, untuk melihat tampilan website kalian bisa ketikkan localhost, lalu masukkan port. Nah, port itu bisa diambil dari sini. Nah, 80 slash nama folder project kalian. Punya saya nama foldernya perpustakaan. Nah, di sini artinya sudah terkonek oleh database kalian kalau muncul seperti ini. Nah, atau mungkin kalian agak berbeda dengan tampilan kalian. Nah, setelah itu kembali lagi. Kita akan menggunakan bantuan dari sebuah framework CSS yang bernama Bootstrap untuk membuat tabelnya. Lalu get started. Nah, kalian bisa copy CSS ini. Nah, ini CSS nya agar terkonek dengan Bootstrap. Nah, taruh di bawah
meta ini lalu paste. Nah, setelah itu di sini kalian bisa klik saja template-nya untuk table, search saja table. Nah, di sini ada berbagai macam tampilan untuk table. Nah, kalian bisa pilih untuk sesuka hati kalian mau yang mana. Saya akan menggunakan template yang pertama, copy saja lalu taruh di bawah sini. Nah, agar lebih rapi kalian bisa blok dan tab seperti ini. Ini hapus saja, kita akan menggunakan satu baris saja. Nah, untuk mengambil data, karena kita sudah terhubung ke database, nah bagaimana sih cara mengambil data tersebut agar bisa ditampilkan di halaman website kita? Nah, ini contoh halaman website kita yang menggunakan template Bootstrap. Nah, tapi kan datanya sangat berbeda dengan data yang ada di database kita. Nah, supaya bisa terhubung dan datanya sesuai dengan di database kita, di sini kalian bisa ketikin tag PHP kalian, buka seperti ini. Ketikin yang namanya mysqli underscore query. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengambil data dari database kalian. Nah, parameter pertama ini diisikan oleh koneksi. Nah, karena koneksi kita sudah tersimpan dalam sebuah variabel, kalian tinggal panggil saja variabel koneksi. Nah, untuk parameter kedua, agar bisa tampil kita menggunakan sintaks yang namanya select bintang from, terus nama database-nya, nama tabelnya, contoh buku fiksi. Select bintang from artinya tampilkan semua data dari tabel buku underscore fiksi. Nah, untuk namanya kalian jangan sampai tertukar, harus sama persis dengan apa yang kalian tulis di database kalian. Di sini saya menulisnya buku underscore fiksi, huruf kecil semua, lalu titik koma. Nah, lalu kita cek, masukkan ke dalam sebuah folder yang namanya buku. Nah, kita cek di sini menggunakan vardam. Kita cek lagi. Dan kita lihat tampilannya. Nah, objek mysqli result 2, dan di sini ada 5 data. Yang pertama, data pertama itu tipenya integer, kedua ada panjangnya, dan
Nah, karena data ini yang ditampilkan berupa string, karena data yang ditampilkan ini berupa array, maksudnya array itu dalam satu data itu terdapat data banyak lagi, terdapat banyak data. Nah, supaya datanya itu bisa dipecah-pecah atau satu-satu, kita menggunakan perintah yang namanya mysqli fact array. Lalu apa yang ingin dipecah? Yang ingin dipecah buku underscore fiksi. Di sini kita masukkan ke dalam sebuah variabel yang namanya fiksi sama dengan, nah seperti ini. Lalu untuk menampilkannya kita bisa masukkan di sini, misalkan contohnya PHP menggunakan perintah echo lalu $, fiksi awal dengan judul seperti ini, lalu titik koma tentunya lebih dari. Nah, ini bisa kalian copy hingga 5, pencet alt shift bawah ini untuk biar cepat untuk copy-nya. Karena kita mempunyai 5 kolom, tentunya kita akan membuat 5 kolom. Nah, ini. Bawah. Nah, kolom pertama itu diisi untuk nomor, judul, penulis, penerbit, lalu jumlah. Nah, begitupun dengan ini kalian bisa ketikkan ini misalnya ID fiksi, ini judul, di sini penulis, penerbit, dan terakhir itu adalah jumlah. Nah, kita buka dan kita refresh. Nah, di sini sudah berubah. Nah, datanya sesuai dengan yang ada di tabel fiksi. Tapi kenapa hanya satu data saja yang ditampilkan? Nah, cuma hanya Balia Safrizan. Kenapa di data dari penulis Gilang ini tidak bisa tampil? Karena kita balik lagi ke codingan kita. Nah, karena di sini cuma menampilkan satu perintah saja, tidak diulangi lagi perintahnya. Supaya perintah ini bisa berulang kali, maka kita masukkan perintah ini ke dalam sebuah perulangan. Nah, dalam perulangan ini saya akan menggunakan while, perulangan while. Jadi ketika fiksi sama dengan ini, untuk tutup kurungnya kita pindahkan ke bawah ini. Nah, seperti ini. Jadi tr ini, table rows ini yang table data,
ini terbungkus oleh sebuah yang namanya perulangan while. Jadi dia akan looping sebanyak data yang ada di tabel itu. Jika tabel itu datanya terdapat 2, maka dia akan mengulangi sebanyak 2 kali hingga data yang di dalam tabel ini akan habis. Nah, kita refresh. Nah, otomatis dia akan tampil lagi datanya. Nah, seperti itu fungsi dari pulangan yang namanya while.